Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, untuk kali ini saya akan membawakan materi pengantar ilmu pertanian untuk eh, materi tentang alat dan mesin pertanian. Materi yang akan kita bahas kali ini lebih kepada alat dan mesin pertanian untuk proses budidaya pertanian. Ya. Jadi secara umum ada 6 kegiatan dalam budidaya pertanian. Yang pertama adalah pembukaan dan penyiapan lahan, kemudian yang kedua adalah pengolahan tanah, yang ketiga penanaman, yang keempat pemeliharaan tanaman, kelima pemanenan, dan yang keenam pasca panen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pembukaan dan penyiapan lahan. Meliputi pekerjaan penyiapan suatu luasan tanah ya, dari berbagai kondisi awal menjadi suatu lahan yang siap dipakai untuk pembudidayaan tanaman tertentu. Nah, untuk pekerjaan pembukaan dan penyiapan lahan ini umumnya berarti pembukaan suatu luasan hutan ya, menjadi suatu lahan pertanian. Nah, ada beberapa alat dan mesin yang biasa dipakai dalam kegiatan pembukaan lahan ini. Yang pertama adalah gergaji mesin atau chainsaw. Ini yang untuk menebang pohon ya. Kemudian ada bulldozer untuk meratakan tanah, ekskavator ya untuk menggali tanah. Kemudian ada juga wheel tractor, scraper, leveling machine, ini juga fungsinya untuk meratakan tanah. Nah, kira-kira seperti ini alat dan mesin yang dipakai ya dalam pembukaan dan penyiapan lahan. Ya, ini yang untuk leveling machine. Ini ada bulldozer, kemudian ada ekskavator, dan saya kira gergaji mesin hampir semuanya sudah pernah melihat ya. Oke, kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pengolahan tanah. Nah, untuk pengolahan tanah ini meliputi pekerjaan penyiapan atau pengolahan lahan sehingga tanah siap untuk ditanami. Nah, secara umum pengolahan tanah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengolahan tanah primer atau pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah sekunder atau pengolahan tanah kedua. Nah, perbedaannya antara pengolahan tanah primer dan pengolahan tanah sekunder ini biasanya terletak pada kedalaman pengolahan serta hasil olahan tanahnya. Kalau untuk pengolahan tanah pertama, ini biasanya mempunyai kedalaman olah yang lebih dalam, ya, bisa lebih dari 15 cm, dengan bongkahan tanah hasil pengolahannya itu masih besar-besar. Ya. Sedangkan untuk pengolahan tanah kedua, ini kedalamannya lebih dangkal, kurang dari 15 cm, serta hasil olahannya ini sudah cukup halus ya, dibandingkan pengolahan tanah pertama ya, dengan permukaan tanah yang relatif rata ya, sehingga siap untuk ditanami. Nah, pada kenyataannya pengolahan tanah itu tidak harus dua kali, tergantung kondisi tanahnya, bisa hanya satu kali saja atau bahkan ada yang perlu 3-4 kali ya, untuk pengolahan tanah sebelum lahan itu siap untuk ditanami. Nah, walaupun demikian ya, kalau ada yang sampai 3-4 kali, ini pengolahan tanah yang ketiga dan keempat dan mungkin bisa kelima dan seterusnya itu tetap digolongkan sebagai alat pengolahan tanah kedua. Nah, untuk pengolahan tanah pertama ini biasanya menggunakan implemen ya, yang dinamakan dengan bajak ya, kalau ditarik dengan traktor. Nah, ada berbagai macam bajak ya, ada bajak singkal, bajak piringan, ada bajak pahat atau bajak chisel, ada rotavator atau rotary tiller, ada subsoiler,
Dan yang secara manual bisa menggunakan cangkul. Nah, ini kira-kira beberapa macam contoh bajak yang biasa dipakai untuk pengolahan tanah pertama. Ini bajak singkal, bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ada bagian pisaunya yang untuk memotong tanah. Kemudian di sini ada bagian singkalnya, jadi seperti pelat yang bengkok ya. Sehingga nanti pada saat pengolahan tanah itu tanah dipotong, kemudian potongan tanahnya itu akan terbawa mengikuti lengkungan dari bajak singkal ini, sehingga nanti akan jatuh dan dia akan pecah ya menjadi bongkahan-bongkahan tanah. Kemudian ini bajak piring ya. Ini bajak piring yang ditarik traktor roda 2. Dan ini yang biasa ditarik dengan traktor roda 4 ya. Prinsipnya hampir sama dengan bajak singkal ya. Jadi ini bagian piringannya ini tajam ya. Ketika ditarik dengan traktor dia akan memotong tanah, kemudian tanah itu akan terbawa mengikuti lengkungan piring ini, kemudian jatuh ya, kemudian pecah menjadi bongkahan-bongkahan tanah. Kemudian di sini ada bajak chisel namanya, atau bajak pahat ya. Kemudian ini ada rotary tiller atau rotavator ya. Ini menggunakan rotor. Di sini ada porosnya, nanti pisau-pisau ini akan berputar untuk memotong tanah. Dan ini cangkul yang untuk pengolahan tanah secara manual. Nah, selain bajak-bajak tadi, ada juga yang namanya bajak subsoiler ya, atau bajak tanah bawah, yang ini biasanya dipakai untuk memecah lapisan tanah yang keras di bawah lapisan olah. Ini bisa mencapai kedalaman hingga 1 meter. Ini cukup besar konstruksinya ya. Ini bisa 90 cm sampai 1 meter ya. Ini ditarik dengan traktor roda 4 ya, seperti ini. Jadi fungsinya dia untuk memecah tanah terlebih dahulu. Ini biasanya kalau untuk tanah-tanah yang sudah sangat keras, ini digunakan subsoiler terlebih dahulu sebelum digunakan bajak singkal atau bajak piring. Kemudian ini untuk pengolahan tanah kedua. Untuk pengolahan tanah kedua biasanya menggunakan implemen yang namanya garu ya. Nah, ada berbagai macam jenis garu, ada garu gerigi, ada garu pegas, ada garu piring ya, ada rotavator, ada cangkul juga ya, untuk manual, dan juga ada alat pembentuk guludan atau juringan yang disebut dengan istilah ridger ya. Nah, ini kalau garu piringan ya seperti ini, bentuknya hampir sama seperti bajak piring, hanya biasanya piringannya lebih banyak ya. Lebih banyak untuk supaya biasa memecah tanah menjadi lebih halus. Dan ini garu gerigi ya. Ini juga biasanya lebih banyak paku-pakunya ya, geriginya ini. Dan ini garu pegas ya. Kenapa garu pegas? Karena dia ini fleksibel ya. Jadi ketika ada misalkan di lahan itu ada bongkahan batu yang cukup keras, maka ini akan fleksibel, dia akan keangkat ya, sehingga nanti dia bisa digunakan untuk mengolah tanah menjadi lebih halus. Kemudian ini alat untuk membentuk guludan ya, untuk guludan yang namanya ridger. Jadi seperti bajak singkal ya, tapi ada 2 sayap. Ini beberapa contoh untuk pengolahan tanah yang kedua. Kemudian berikutnya ini kegiatan penanaman ya. Untuk kegiatan penanaman ini meliputi penempatan benih atau bibit ke tanah atau medium lain.
sedemikian sehingga diharapkan akan terjadi pertunasan dan pertumbuhan tanaman dengan bagus. Nah, ada beberapa jenis alat dan mesin penanaman. Ada yang namanya seeder, ada yang namanya transplanter, dan tugal. Ya. Kalau seeder ini untuk menanam dalam bentuk biji. Kalau transplanter ini yang dalam bentuk sudah dalam bentuk bibit, ya, seperti untuk penanaman padi. Nah, kalau tugal ini masih secara manual, ya, seperti ini, berupa tongkat yang ujungnya runcing, kemudian ditancapkan ke tanah sehingga membentuk sebuah lubang. Kemudian ada yang bertugas untuk memasukkan benih ke dalam lubang yang sudah dibuat dengan menggunakan tugal tersebut. Ini yang secara manual. Nah, ada juga tugal yang sudah dibuat secara mekanis, ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada apa? Yang untuk membuat lubangnya, ya. Tapi di atas ini sudah ada mekanisme untuk pemasukan biji, sehingga tidak perlu lagi dengan cara membungkuk untuk menempatkan biji ke dalam lubang, tapi dengan sekali tancap sudah membentuk lubang dan sekaligus menempatkan biji ke dalam lubang tersebut. Nah, ini contoh gambar transplanter yang roda 2, ya. Ini biasanya untuk penanaman padi. Nah, kalau ini untuk yang transplanter roda 4. Kemudian yang bawah ini ada contoh seeder, ya, jadi untuk penanaman dalam bentuk biji, ya. Nah, kemudian ada lagi yang penanaman untuk singkong, ya. Nah, ditarik dengan traktor roda 4. Nah, di bagian belakang ini ada satu operator untuk memasukkan batang singkong, ya, yang akan ditanam ke dalam tempat-tempat seperti ini, ya. Nanti ketika ditarik dengan traktor, maka alat ini akan menancapkan batang singkong ini ke tanah. Nah, kemudian proses berikutnya adalah pemeliharaan tanaman. Nah, pekerjaan pemeliharaan tanaman ini meliputi semua pekerjaan yang dilakukan untuk memelihara tanaman sejak setelah penanaman sampai dengan panen. Ya, antara lain ada penjarangan, pendangiran, penyiangan gulma, pemberantasan hama dan penyakit, pemberian air irigasi, pemangkasan, dan pemupukan. Nah, contoh alat dan mesinnya, secara manual ada menggunakan sabit, cangkul. Kalau yang dengan mesin ada mesin penyiang gulma, mesin penabur pupuk, mesin irigasi, dan juga sprayer. Nah, ini beberapa contoh alat dan mesin yang digunakan dalam pemeliharaan tanaman. Ini ada sprayer semi otomatis, ya. Ini dipakai dengan cara digendong di bagian belakang, kemudian di sini ada tuas, ya, tuas untuk memompa cairan yang ada di dalam tangki ini. Dan nanti ketika dikeluarkan lewat laras ini, ya, dan di ujungnya ini ada nozzle yang nanti akan tercipta semprotan yang berupa kabut. Ini yang semi otomatis. Dan kalau yang ini yang otomatis, ya, otomatis itu maksudnya tidak perlu dipompa berulang kali, ya. Cukup dipompa di awal sebelum digunakan. Di awal itu dipompa terlebih dahulu, atau bisa juga dengan menggunakan kompresor, ya, diisi udara menggunakan kompresor. Kemudian setelah itu baru dipakai di lahan untuk penyemprotan tanaman. Ada juga yang menggunakan tenaga motor bensin, ya, seperti ini. Istilahnya itu knapsack power sprayer, ya. Ini juga modelnya digendong, tapi menggunakan tenaganya itu adalah tenaga motor bensin. Sekarang ada juga yang modelnya itu menggunakan motor listrik, ya, yang
bahkan modelnya itu bisa dicas ya, bisa dicas terlebih dahulu sampai baterainya penuh, kemudian baru digunakan. Dan ini sprayer yang ditarik roda traktor roda 4 ya, yang bisa menjangkau beberapa baris tanaman. Ini istilahnya adalah boom sprayer. Jadi bisa menjangkau beberapa baris tanaman. Kemudian untuk irigasi ini ada contoh irigasi sprinkler ya. Dia biasa dipasang di tengah lahan, kemudian irigasinya ini akan berputar ya, berputar untuk menyirami tanaman yang ada di sekitarnya. Ya, ini contoh penyiang gulma padi sawah ya, untuk mencabut rumput-rumput dan gulma-gulma yang ada di antar baris tanaman padi. Ya. Ini beberapa contoh alat dan mesin yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Kemudian proses berikutnya adalah pemanenan. Nah, pekerjaan panen ini meliputi pengambilan hasil tanaman dari lahan dan untuk beberapa macam tanaman ditambah dengan beberapa pengolahan awal ya, semisal perontokan. Jadi kalau pada padi itu biasanya setelah dipanen ya, kemudian biasanya dilakukan pengolahan awal untuk mengambil atau memisahkan ya, gabah dengan jeraminya ya, dengan cara dirontokkan. Nah, pada beberapa mesin pemanen yang lengkap, misalnya combine harvester, ini pekerjaan panen akan meliputi sampai diperoleh hasil panen yang bersih, siap untuk diolah lebih lanjut. Ya. Nah, untuk contoh alat dan mesinnya, ini ada sabit, ya, dan ada istilahnya ada ripper, ada binder, dan combine harvester, dan yang lain sebagainya. Oke, ini contoh beberapa alat mesin ya untuk pemanenan. Ini untuk pemotong padi ya, dengan menggunakan semacam mesin pemotong rumput ya, yang mungkin sudah dimodifikasi. Dan ini paddy ripper ya, jadi modelnya itu dia memotong kemudian dilemparkan ke samping. Ini nanti ada orang yang bertugas untuk mengumpulkan padi yang sudah dirontokkan ini. Ada juga yang namanya paddy binder. Jadi hampir sama seperti paddy ripper, tetapi selain dia memotong, dia juga mengikatnya. Ya. Diikat, kemudian baru dilemparkan ke samping. Ya. Ini yang namanya paddy binder. Nah, ada lagi yang unit yang lebih lengkap yaitu paddy combine harvester. Ya. Jadi di sini selain dia memotong padi, kemudian di dalam unit ini juga sudah ada unit perontoknya. Ya, sudah ada unit perontoknya sehingga sudah bisa dihasilkan padi yang sudah terpisah dari jeraminya. Ini namanya combine harvester. Ya, ini contoh mesin untuk pemanen jagung ya, corn harvester, dan ini untuk pemanenan tebu ya. Oke. Saya kira masih banyak contoh alat mesin untuk pemanenan beberapa komoditas yang lain ya. Kemudian ini sedikit tentang kegiatan pasca panen yang biasanya dilakukan setelah kegiatan pemanenan ya. Di pekerjaan pengolahan hasil pertanian ini mencakup seluruh pekerjaan setelah panen sampai hasil tersebut menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Ya. Misalnya untuk padi sampai menjadi gabah kering atau beras. Nah, pada kebanyakan hasil pertanian, pekerjaan yang mula-mula biasanya adalah berupa pengeringan. Nah, jadi pekerjaan pasca panen ini meliputi antara lain ada pembersihan, pengeringan, ya, atau kemudian pemilihan atau sortasi, pemilahan atau grading, pengangkutan, penggilingan, dan penyimpanan. Nah, beberapa contoh alatnya ada alat pengering, ada perontok biji, ada pengupas kulit,
gilingan, dan yang lainnya. Nah, ini contoh gambar, ini contoh perontokan padi yang secara manual ya, menggunakan kebotan. Jadi dengan cara dipukulkan ke kayu semacam ini ya, nanti akan rontok padi-padi dari jeraminya. Ini contoh tadi ya, alat perontok padinya. Ini masih secara manual. Nah, kemudian ada yang menggunakan mesin seperti ini ya, menggunakan tenaga dari mesin diesel atau bisa juga motor bensin. Ini caranya adalah dengan memasukkan padi yang masih yang baru dipotong ya ke dalam mesin ini. Kemudian nanti dalam mesin ini ada semacam unit untuk merontokkan padi ya, sehingga terpisah antara gabah dengan jerami. Nah, nanti gabahnya akan dikumpulkan, kemudian untuk jeraminya biasanya akan akan disebar lagi ke lahan, atau bisa juga dikumpulkan untuk makanan ternak dan sebagainya. Dan ini ada unit pengering padi ya, yang di dalam sebuah greenhouse. Nah, ini dikeringkan dengan cara disebarkan seperti ini, atau bisa juga menggunakan alat mesin pengeringan padi juga ada secara mekanis. Nah, kemudian kalau padi itu biasanya kalau setelah dikeringkan seperti ini, ada unit untuk mengupas kulit ya, ada pengupas kulitnya yang namanya rice husker namanya. Cuma di sini belum saya tampilkan. Nah, nanti kalau sudah terpisah antara beras ya dengan kulit gabah, nah nanti berasnya itu akan diputihkan ya, akan diputihkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin namanya polisher ya. Sehingga nanti beras pecah kulit yang warnanya masih kecoklatan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin ini nanti menjadi beras ya, yang kemudian kita beli, kita kita masak ya, menjadi nasi yang kita konsumsi sehari-hari. Itu yang namanya rice polisher. Nah, selain padi, ini juga saya beri contoh untuk jagung ya, untuk perontok jagung yang secara menggunakan mesin seperti ini, dan juga ada yang model manual seperti ini. Ini beberapa contoh alat dan mesin yang digunakan untuk pasca panen produk pertanian. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa disampaikan di kolom forum diskusi di LDU. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.